Kids, bulan ini kita ada di sebuah perjalanan yang bakal seru banget. Kita akan naik kereta bersama-sama. Oh iya, yang menariknya adalah kereta tidak bisa melintasi sembarang jalan loh. Mereka memiliki lintasan khusus yaitu rel. Seperti minggu ini, kita akan belajar mengenai satu-satunya jalan. Tapi biar lebih semangat, kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Let's go! Bible says that He leads us in triumph in Christ. He will shine upon us and He will give us light. The Bible says, who waits upon Him will get rest. They run and don't grow weary. They walk and not be faint. The Lord is my portion, therefore I hope in Him completely. And I will never fall, 'cause Jesus holds my hands. He holds my hands. I will be so close to God, 'cause I have faith in Him. I will rush towards the sun, 'cause I know He is with me. I fly like an eagle, but you say I never get tired. I'm holding God's promises. No one will rise up and be victorious. Janjimu, ku berjalan dalam kemenangan. Kau yang menuntunku, kau terang hidupku. Janjimu, ku beroleh kekuatan baru, berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Kau selalu sertaku, ku kan terus berharap padamu. Ku takkan jatuh sebab tanganmu memegangku dan menopangku. Melangkah dekat padamu, Tuhan ku percaya. Bersamamu takkan takut, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku kan melintasi langit, terbang tinggi bagai raja. Pemegang janjimu, sekarang ku bangkit jadi pemenang. Kau selalu sertaku, ku kan terus berharap padamu. Ku takkan jatuh sebab tanganmu memegangku dan menopangku. Melangkah dekat padamu, Tuhan ku percaya. Bersamamu takkan takut, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku kan melintasi langit, terbang tinggi bagai raja langit. Pemegang janjimu, sekarang ku bangkit jadi pemenang. I will run so close to God, 'cause I have faith in Him. I will rush towards the sun, 'cause I know He is with me. I'll fly like an eagle, like a music and never get tired. I'm holding God's promises. No one will rise up and be victorious. No one will rise up and be victorious. Hai hai hai, happy Sunday kids. Wow, kali ini kita udah di bulan Maret dan kita punya wajah baru ya kan. Tapi sebelum mulai ibadah kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau kasih pujian penyembahan yang terbaik. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus yang semangat katakan amin. Wow, so hari ini bawa pujian yang terbaik buat Tuhan yang mau katakan yes yes yes. Oke, bener ya. Nyanyinya harus yang semangat. Jangan lupa ikutin gerakan kakak-kakak, oke? Oke. Let's go. Lay my life down at your feet.
You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Good job. Katakan lebih semangat lagi. In troubled times in you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Sama-sama loncat ya. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Great, angkat tanganmu. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. Great! You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Great job! You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever needs no end. Baca sama-sama. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Ikutin gerakan ya. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Angkat tanganmu. Yes. Ikutin gerakannya lagi ya. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Angkat kedua tangannya. Bisa lebih semangat ya. Katakan dengan iman. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live enough for you. One more time. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live enough for you. Shout one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan. Oke, good banget nih adik-adik semua. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan. So, saat ini kita jangan buang-buang waktu yuk. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Wow, good job. Yuk saat ini angkat tanganmu. Kita mau datang sama Tuhan. Bawa imanmu ya. Mari sama-sama nyatakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Bagus, katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Oh Jesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Katakan kau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan yang
sambil angkat tanganmu. Satu-satunya, Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya. Ini iman percaya kami Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Ku percaya penuh, ku percaya Tuhan. Haleluya. Mari dengan lembut katakan, Satu-satunya yang ku andalkan. mari lebih lagi suaramu adik-adik. Satu-satunya yang ku percaya. Ini hati kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya oh yang Jesus, Kau satu-satunya Tuhan. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sambil angkat tanganmu katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu, agar setiap kali kami dengar firman-Mu iman kami bangkit. Tuhan ajar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom kids, udah siap kan dengerin firman Tuhan? Hari ini kakak mau bahas tentang satu tokoh Alkitab yang merupakan saudara sepupu Yesus. Dia merupakan anak dari pasangan Elizabeth dan Zakaria. Siapa ya? Kayaknya ada yang udah bener nih jawabannya. Nah, yang masih belum tahu, kakak coba kasih clue lagi ya. Nih, ini dia gambar tokoh Alkitabnya adik-adik. Ciri-cirinya, dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Selain itu, makanannya belalang dan madu hutan. Siapa ya? Namanya pasti udah nggak asing lagi buat kalian. Orang ini bernama Yohanes, tapi seringkali disebut Yohanes Pembaptis. Suatu hari, Yohanes sedang memberitakan tentang firman Tuhan di padang gurun Yudea.
Berkatalah Yohanes ke banyak orang di sana, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Saat itu banyak orang yang ikut bertobat melalui Injil Yohanes, dan akhirnya memberikan diri mereka dibaptis di Sungai Yordan. Tapi ternyata di sana banyak juga orang Saduki dan orang Farisi yang mau ikut dibaptis. Yohanes jadi ingetin kepada mereka semua bahwa dengan dibaptis, kita juga tetap harus menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Harus benar-benar serius dalam pertobatan. Nah, contohnya apa ya menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini? Yohanes Pembaptis berkata, "Barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Oh, ini sih tentang berbagi kasih Tuhan buat orang lain ya. Setelah itu ada juga para pemungut cukai datang untuk dibaptis dan bertanya, "Guru, kalau kami, apa yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Nah, kalau yang ini berarti kita harus belajar untuk hidup jujur. Selain itu, datang juga para prajurit dan bertanya, "Kalau kami, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Banyak orang yang kagum kepada Yohanes dan mengira-ngira jangan-jangan Yohanes ini adalah Mesias. Tapi Yohanes membantah hal tersebut dan menjawab, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Siapa ya yang akan datang itu? Yang tadi dimaksud sama Yohanes? Harusnya sih udah pada tahu ya, dia adalah Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis di sini berperan sebagai alatnya Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus yang akan segera datang untuk menyatakan dirinya. Yohanes memastikan agar orang-orang siap menyambut kedatangannya dengan memberikan diri mereka dibaptis dan siap hidup benar dalam pertobatan. Nah, adik-adik juga sama ya. Nanti kalau yang udah usia 12 tahun ke atas, jangan lupa untuk memberikan diri kalian untuk dibaptis. Nah, nanti minggu depan di ibadah online bakal dibahas lebih lagi tentang baptis ini. Sekarang pertanyaannya, Kak, kalau kita dibaptis dan udah bertobat, artinya kita otomatis masuk surga ya? Jawabannya enggak adik-adik. Yohanes Pembaptis aja menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau hanya cukup dibaptis dan bertobat aja bisa selamat, berarti dengan adanya Yohanes Pembaptis doang udah cukup dong ya. Tapi kan enggak. Tuhan Yesus harus lahir dulu ke dunia ini sebagai penghapus dosa umat manusia. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13 dan sampai 14 berbunyi, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa." Dia di ayat Alkitab ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sanggup melepaskan kita dari belenggu si jahat dan menebus dosa kita. Upah dosa adalah maut. Maut yang harusnya diberikan kepada manusia ditanggung sendiri sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk surga hanyalah melalui percaya kepada Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus. Gak cukup hanya dibaptis dan berbuat baik. Kalian yang belum dibaptis karena belum cukup umurnya gak apa-apa. Harus tetap melakukan bagian kalian agar tetap bisa diselamatkan. Nah, kita semua gak ada yang tahu kapan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bisa saat kita meninggal, atau bisa juga kita diangkat ke surga bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Hal yang terpenting adalah kita harus selalu senantiasa memastikan diri kita siap. Nah, siap apa ya? Siap yang pertama, yaitu yang penting banget, yang dari tadi kita berulang kali bahas.
Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah satu-satunya juru selamat, Tuhan penebus dosa kita. Nah, nggak cukup itu ya. Ada siap yang kedua. Nah, siap yang kedua itu kita harus selalu hidup dalam pertobatan dan terus menghasilkan buah roh dalam kehidupan. Seperti dalam cerita Yohanes Pembaptis tadi. Manusia tetap bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang penting harus cepat-cepat bertobat. Kita juga harus senantiasa hidup penuh kasih, memberi, hidup jujur, dan masih banyak lagi yang diajarkan melalui firman Tuhan. Mungkin kita udah sering dengar tentang Tuhan Yesus, tapi apakah kalian benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus itu ada? Kalau percaya, apakah kalian sudah undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu? Nah, hari ini kakak mau tantang adik-adik semua nih. Apakah ada adik-adik yang mau sungguh-sungguh percaya dan memanggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu? Kalau mau, angkat tangan kanan kalian. Tangan kiri ditaruh di dada. Dan ikuti kakak berdoa yuk. Doanya nggak cuma di dalam hati, tapi ucapkan benar-benar dengan jelas dengan mulut kalian. Oke? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas karyamu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus udah sayang banget sama kami. Tuhan udah tebus dosa kami. Saat ini kami mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kami, untuk tinggal, untuk bertahta, jadi Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Kami mau belajar untuk hidup benar di dalam pertobatan, dan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti happy banget. Banyak adik-adik yang diselamatkan. Di surga juga para malaikat pasti lagi bersorak-sorai merayakan adik-adik yang udah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian. Firman Tuhan hari ini sampai di sini ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Bye, God bless you. Hai kids, kita mau berangkat dari satu kota ke kota yang lain. Tapi kita memerlukan tiket terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan tiketnya, kita harus menghafalkan sebuah ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita baca satu kali lagi ya kids. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wah, good job. Let's go. Kita berangkat. Shalom Parents, Alkitab berisi banyak petunjuk penting bagi orang tua termasuk sebuah ayat terkenal yaitu Efesus 6 ayat yang keempat. Ayat ini memberikan nasihat bagaimana keluarga dapat berhubungan dengan baik satu dengan yang lainnya. Efesus 6 ayat yang keempat mengatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Konteks ayat ini ada di dalam bagian yang disebut anak-anak dan orang tua, yang dimulai dengan Efesus pasal 6 dan terdiri dari ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah pertama dengan sebuah janji, supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu di negeri ini. Para ayah, jangan memancing kemarahan anak-anakmu, tapi besarkan mereka dalam disiplin dan petunjuk Tuhan. Bagian singkat ini merujuk pada perintah yang sebelumnya diberikan Allah yang dicatat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Fokus dari bagian Alkitab ini adalah bagaimana anak-anak dan orang tua dapat hidup dengan iman dan berkat Tuhan. Dengan demikian tercipta hubungan keluarga yang sehat di mana anak-anak dan orang tua mereka saling berhubungan baik satu dengan yang lain, kemudian juga dengan Tuhan, dan ada pertumbuhan iman yang semakin kuat yang memberdayakan mereka untuk berkembang.
Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, Efesus 6 ayat yang keempat dituliskan dan diartikan dengan jangan memprovokasi anak untuk marah. Hal ini adalah untuk tidak membuat anak jengkel, menghindari interaksi yang kasar atau membuat frustasi seorang anak, tetapi memilih untuk mencintai seorang anak apa adanya. Saat parents berhubungan dengan putra dan putri, penting untuk melakukannya dengan kata-kata dan tindakan yang penuh kasih. Efesus 6 ayat yang keempat menggambarkan tidak memprovokasi anak-anak untuk marah dengan membesarkan mereka seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan memanggil semua orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya dengan kasih dalam semua atau segala situasi. Begitulah cara Tuhan menghubungkan kita dengan sesama sebagai anak rohaninya. Jadi ayat ini menunjuk pada teladan Tuhan sendiri tentang bagaimana seharusnya menjadi orang tua. Bagaimana caranya agar parents tidak memprovokasi anak untuk marah? Berikut adalah 2 cara utama untuk mengikuti nasihat di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Yang pertama, kenali dan hindari perilaku yang cenderung memancing kemarahan anak. Perilaku tersebut meliputi menetapkan standar untuk anak-anak yang tidak realistis untuk mereka capai. Bisa juga berbicara kepada anak dengan kata-kata yang kasar atau membentak mereka. Atau parents juga mengharapkan anak berperilaku dengan cara yang tidak parents contohkan sendiri. Kadangkala parents juga secara tidak sadar menunjukkan favoritisme untuk satu orang anak saja. Kemudian pada saat anak-anak melakukan kesalahan, parents menghukum anak-anak karena perilakunya buruk dengan menggunakan kata-kata yang mempermalukan atau kekerasan fisik. Kemudian karena lelah, parents juga lalai mendengarkan anak-anak. Dan dibarengi juga gagal memberikan dukungan kepada anak secara teratur dan terlalu melindungi anak-anak daripada memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk membuat pilihan sendiri saat mereka tumbuh dewasa. Semua perilaku tersebut memicu kemarahan pada anak-anak dan secara serius merusak hubungan antara anak dengan orang tua. Jika parents menemui kesulitan dalam pengasuhan, cari bantuan konselor atau psikolog untuk membawa perubahan positif bagi keluarga. Ketika parents membuat kesalahan sebagai orang tua, ingatlah bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bisa dibaca dalam Roma 8 ayat yang pertama. Tuhan ada untuk kita, bukan melawan kita. Dan Dia bersedia membantu dengan apapun yang kita butuhkan. Poin nomor 2, tetap berkomunikasi secara teratur dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita tentang hubungan parents dengan anak-anak. Parents dapat berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membimbing kita melalui setiap situasi. Mintalah hikmat kepada Tuhan bagaimana mengasuh anak-anak sebagaimana Tuhan memanggil parents untuk tugas yang mulia ini. Doa adalah garis hidup kita sebagai orang tua. Apapun keadaan stres yang mungkin parents hadapi dengan anak-anak, kita dapat mengubah kekhawatiran menjadi doa dan mengalami kedamaian Tuhan sebagai hasilnya. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 berjanji janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah satu-satunya jalan ke rumah Bapa di surga. Pimpin kami terus di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bawalah bangsa kami mengenal Engkau jalan yang lurus itu. Selamatkanlah bangsa kami. Berkati juga Opa Niko dan kakak-kakak agar terus setia melayani Engkau. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.